Sebelum kita mendengar pembacaan firman pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Berkati Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Hari ini kita boleh melanjutkan dari apa yang pernah dibahas di hari Sabtu minggu yang lalu. Tokoh tentang Saul. Bagaimana Saul sosok pribadi yang memiliki kelebihan secara tubuh fisiknya, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel yang pertama. Tubuh fisik boleh meyakinkan, tetapi hatinya perlu diuji oleh Tuhan. Bagaimana hatinya itu taat kepada Tuhan atau tidak. Di ujian yang pertama, minggu lalu kita sudah dengarkan pemberitaannya, Saul itu tidak taat. Dia mengambil alih, memposisikan dirinya seperti seorang nabi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan. Padahal itu adalah bagian tugas peran Nabi Samuel. Saul cuma disuruh tunggu, tapi dia melalaikan, tidak mentaati apa yang diperintahkan itu. Dan hari ini kita juga melihat sebuah ujian yang Tuhan kembali berikan buat Saul. Apakah dia seorang raja yang taat kepada perintah Tuhan? Tuhan sudah menyuruh Saul untuk menumpas orang Amalek, menumpas segala sesuatu pada dari orang Amalek itu, baik rajanya, rakyatnya, dan seluruh harta benda dari orang Amalek itu. Tetapi Saul ternyata tidak melakukan dengan benar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang menarik kalau kita lihat, ketika dia sudah melanggar, tidak taat kepada perintah Tuhan itu, tapi dia justru memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak bersalah, tidak berdosa kepada Tuhan. Sehingga kalau kita melihat, mulai dari ayat yang ke-10,
ketika Nabi Samuel datang menjumpai Saul. Saul dengan begitu percaya diri. Dia menyambut Samuel, lalu dia memberkati Samuel dan berkata bahwa aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dia percaya diri betul bahwa dia sosok Raja Israel yang taat, yang melakukan perintah Tuhan itu. Apakah demikian? Tidak. Itu hanya perasaan dirinya. Dan seringkali kita pun suka melakukan hal seperti ini. Kita sepertinya percaya diri betul bahwa saya sudah melakukan firman Tuhan. Itu menurut penafsiran kita. Menurut perasaan hati kita. Saul pun melakukan hal ini. Dia begitu bangga katakan di hadapan Samuel, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Terus ketika Samuel bertanya kepada Saul, kalau demikian, bagaimana dengan suara lembu, sapi, kambing domba yang aku dengar? Itu milik siapa sebetulnya? Apakah Saul mau mengakui bahwa itu adalah bentuk ketidaktaatan dia? Ternyata tidak. Aku sudah melaksanakan firman Tuhan. Kalau kambing, domba, lembu, sapi itu ada padaku, engkau dengar suaranya, itu bukan aku yang melanggar perintah Tuhan, tapi rakyatku. Rakyatku yang melanggar, yang tidak taat pada perintah Tuhan. Dia pilih kambing domba, lembu sapi yang bagus-bagus, dia ambil yang jelek-jelek ditumpas, lalu mereka bawa itu semua untuk nanti dipersembahkan buat Tuhan. Sepertinya dia begitu percaya diri bahwa apa yang dilakukan dia itu benar, rakyatnya yang salah kalau dianggap itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Terus kita lihat di ayat berikutnya bagaimana Nabi Samuel menegur bahwa apa yang dilakukan Saul itu adalah sebuah ketidaktaatan. Dia tidak melakukan firman Tuhan sebetulnya. Dan Samuel mengingatkan kembali tentang siapakah sebetulnya Saul itu. Dia adalah pribadi yang melihat dirinya tidak berarti, kecil dibandingkan dengan orang-orang sebangsanya. Tapi Tuhan menaruh belas kasihan, memberikan karunia-Nya, memberikan kasih-Nya, memilih Saul menjadi raja Israel. Dan Tuhan menghendaki Saul sebagai seorang raja yang telah dipilih oleh Tuhan, hendaknya dia mendengar suara Tuhan. Tapi Saul, kita lihat lagi bentuk atau sifat kepribadian dia. Sosok pribadi yang tidak mau mengaku bahwa dia itu adalah pribadi yang telah salah, tidak taat pada firman Tuhan. Kita lihat lagi pembelaan Saul ketika Samuel mengungkapkan kata-kata seperti itu. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi dia memaknai ketaatan kepada firman Allah itu dalam bentuk pemilahan yang satu dengan yang lain. Betul, aku sudah melakukan firman Tuhan itu, aku sudah tumpas seluruh rakyatnya, tapi rajanya, Raja Amalek, Raja Agag itu, aku selamatkan, aku bawa ke tempat ini. Dan dia katakan lagi, seluruh kambing, domba, lembu, sapi yang dimiliki oleh orang Amalek, aku sudah tumpas. Yang aku tumpas itu yang jelek-jelek. Mungkin yang kurus-kurus, yang cacat. Tapi yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun, aku selamatkan. Aku bawa untuk aku persembahkan bagi Tuhan. Dia memilah-milah. Kalau ini yang menguntungkan bagiku, aku mau lakukan. Tapi kalau ini tidak menguntungkan bagiku, aku tidak mau taat. Nah, ini kiranya menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hendaklah kita sebagai umat Allah, kita mau dengar-dengaran. Kita mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan
Tuhan, biarlah melalui apa yang kami dengar lewat pemberitaan firman-Mu pagi ini, boleh mengajar kami kembali untuk kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau betul-betul taat, tunduk, dan mau melakukan firman-Mu itu. Bukan lagi berdasarkan perasaan kami, penilaian kami, tetapi betul-betul sebuah pengabdian dan ketertundukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dan itu dinilai, dialami, dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah kami juga boleh melakukan firman itu secara utuh. Bukan hanya firman yang menguntungkan bagi kami lakukan, dan yang tidak menguntungkan kami tolak, kami langgar itu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi kami hari ini. Kami akan mengakhiri dan kami akan menutup doa kami ini dan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.